Halo guys, selamat datang di channel YouTube Math Statistik. Pada video kali ini, saya akan membahas lagi soal UTS Analisis Regresi Polstat STS tahun 2022. Gimana? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Langsung aja kita masuk pada soal yang pertama. Seorang peneliti ingin membuat model yang mampu menjelaskan hubungan antara tingkat kriminalitas Y, yaitu banyaknya tindak kejahatan per 100.000 penduduk di suatu wilayah, dengan persentase penduduk miskin X1, PDRB per kapita dalam ribuan rupiah X2, tingkat pengangguran X3, dan kepadatan penduduk X4 dengan satuan jiwa per kilometer persegi. Berikut adalah beberapa tabel ANOVA yang diperoleh dari beberapa kemungkinan model. Jadi maksudnya adalah pada model pertama ini merupakan RLB dengan variabel bebas X3, X2, dan X1. Kemudian model yang kedua merupakan RLB dengan variabel bebasnya adalah X2, X1, dan X4, dan seterusnya. Di sini terdapat 5 model. Dan pertanyaannya adalah untuk bagian A, teman-teman diminta untuk menghitung nilai R kuadrat adjusted, CP Millau, dan AIC untuk masing-masing model yang telah ditampilkan. Dan bagian B, teman-teman diminta untuk menggunakan nilai-nilai yang diperoleh pada bagian A, kemudian menentukan model manakah yang terbaik menurut teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk pada perhitungan bagian A. Di sini saya udah tampilin R kuadrat adjusted-nya itu adalah 1 kurang SSE per SST dikali dengan N-1 per N-K-1. Di mana SSE merupakan jumlah kuadrat residual, SST merupakan jumlah kuadrat total, N merupakan jumlah sampel, dan K merupakan jumlah variabel yang ingin diestimasi. Jadi maksud dari K ini, misalnya nih, ini untuk model kelima. Di sini variabelnya adalah X4, X1, X3, dan X2, sehingga K-nya adalah 4. Lalu pertanyaannya sekarang adalah mengapa kita menggunakan R kuadrat adjusted? Mengapa kita tidak menggunakan R kuadrat aja gitu untuk menyelesaikan koefisien determinasi dari RLB? Jadi, ketika kita menggunakan R kuadrat aja, permasalahan yang akan ditimbulkan adalah setiap penambahan variabel bebas ke dalam model akan selalu meningkatkan nilai koefisien determinasi. Sehingga dalam regresi linear berganda sebaiknya menggunakan R kuadrat yang disesuaikan atau R kuadrat adjusted atau koefisien determinasi adjusted. Baik, langsung aja kita masuk pada perhitungan R kuadrat pada setiap modelnya. Di sini langsung saya buka Excel ya. Langsung aja aku hitung di sini sama dengan 1 dikurang dengan SSE. Di sini SSE-nya merupakan residual ini, guys. SSE-nya merupakan residual, ada 514024,744. Kemudian dibagi dengan SST merupakan sum square total. Jadi ini merupakan totalnya, guys. Kemudian dikali dengan N-1. Jadi N-1 itu merupakan derajat bebas dari total. Sehingga ini dikali dengan 29 ya. 29 dibagi dengan N-K-1. N-K-1 itu merupakan derajat bebas dari residual. Sehingga dibagi dengan 26. Nah, berapakah hasilnya? Kita akan lihat. Nah, di sini hasilnya adalah sama dengan 0,521474. Nah, selanjutnya adalah kita mencari R kuadrat adjusted untuk model regresi yang kedua. Jadi rumusnya adalah sama seperti tadi, tinggal kita ganti aja R square-nya. Kita ganti dengan ini. Jadi kan SSE ya.
SSE, terus kita masukin ke sini. Kemudian SST-nya adalah ini, atau sum square totalnya adalah ini. Kemudian untuk n-1 per n-k-1-nya sama, sehingga kita langsung aja. Hasilnya adalah 0,58662. Lanjut, model yang ketiga, kita menghitung nilai R kuadrat adjusted-nya. Nah, sama juga berarti ya sama dengan 1 dikurang dengan ini tadi ya. SSE ya, SSE terus kita bagi dengan SST. Terus dikali dengan sama 29 per 26. Dan hasilnya adalah 0,58 4536. Nah, dan seterusnya kita mencari sampai model kelima, guys. Baik, saya sudah menghitung nilai R kuadrat adjusted pada setiap model yang telah ditampilkan. Jadi untuk model pertama R kuadrat adjusted-nya adalah 0,52, model yang kedua 0,59, model yang ketiga 0,58, model yang keempat 0,57, dan model yang kelima adalah 0,61. Di sini saya mencoba untuk menginterpretasikan satu aja model R kuadrat adjusted dari model yang kelima. Jadi interpretasi dari koefisien determinasi adjusted ini adalah artinya ada 61% variasi tingkat kriminalitas Y model 5 dapat dijelaskan oleh persentase penduduk miskin X1, PDRB per kapita X2, tingkat pengangguran X3, dan kepadatan penduduk X4, serta 39% sisanya. 39% sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Kita lanjut bahas bagian B. Dengan menggunakan nilai-nilai yang diperoleh pada bagian A, teman-teman diminta untuk menentukan model manakah yang terbaik. Nah, teman-teman tahu bahwa R kuadrat adjusted itu menunjukkan seberapa besar variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Nah, sehingga semakin besar nilai R kuadrat adjusted, maka semakin baik suatu model tersebut dapat menjelaskan variabel Y. Sehingga di sini model 5 adalah yang terbaik karena memiliki koefisien determinasi adjusted yang lebih besar dari model yang lainnya. Lanjut soal nomor 2. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tipe wilayah dan masa kerja terhadap pendapatan rumah tangga di Kabupaten A. Tipe wilayah X1 merupakan variabel kategorik dengan kategori 0 adalah pedesaan dan 1 adalah perkotaan. Masa kerja X2 memiliki satuan bulan dan pendapatan rumah tangga Y memiliki satuan juta rupiah. Dari penelitian tersebut diperoleh output sebagai berikut. Nah, jadi ini merupakan output dari SPSS terhadap model yang dibuat pada soal. Nah, jadi kita highlight dulu untuk tipe wilayah 1. Maksudnya 1 di sini adalah tipe wilayah perkotaan. Nah, pertanyaannya adalah untuk bagian A, tuliskan model regresi yang dibangun oleh peneliti tersebut. Yang B, tentukan persamaan regresi yang diperoleh kemudian diinterpretasikan. Yang bagian C, lakukan pengujian signifikasi parameter lengkap dengan hipotesisnya. Yang bagian D, hitunglah besar koefisien determinansinya dan interpretasikan hasilnya. Kemudian yang E, tentukan interval konfidensi 95% dari setiap parameter. Kita bahas satu persatu. Yang bagian A, kita diminta untuk menuliskan model regresi yang dibangun oleh peneliti tersebut. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu perbedaan antara model regresi dan persamaan regresi.
Kalau model regresi itu merupakan model yang di dalamnya itu tidak terdapat angka-angka, hanya berupa parameter saja dan memuat epsilon. Sedangkan kalau persamaan regresi itu di dalamnya berupa koefisien, jadi tidak ada parameter berupa koefisien dan tidak ada epsilonnya guys. Langsung aja, jadi ini merupakan model regresi yang kita bangun berdasarkan soal. Di sini ada YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI1 tambah beta 2 XI2 tambah epsilon I. Jadi di sini variabel bebasnya ada dua, yaitu tipe wilayah dan masa kerja, sehingga modelnya di sini hanya sampai B2 XI2. Di mana I-nya itu merupakan jumlah sampel dari 1 sampai 24, kemudian YI merupakan pendapatan rumah tangga, XI1 merupakan variabel tipe wilayah, dan XI2 merupakan variabel masa kerja. Yang bagian B, tentukan persamaan regresi yang diperoleh. Kemudian kita diminta untuk interpretasikan. Nah, kita bisa menggunakan output SPSS yang sudah disediakan. Di sini kita bisa highlight untuk yang kolom B. Jadi kolom B ini konstan ini merupakan koefisien untuk beta 0 maksud saya. Beta 0 yaitu 0,034. Kemudian untuk koefisien dari variabel tipe wilayah perkotaan yaitu 2,233 dan untuk koefisien variabel masa kerja adalah 0,098. Sehingga kita bisa membuat persamaan regresinya seperti ini. Di mana Y aksen atau maksud saya itu adalah Y cap. Teman-teman bisa menggunakan Y kecil juga untuk menunjukkan itu adalah estimator, bukan lagi parameter. Y aksen atau Y cap sama dengan 0,034 ditambah dengan 2,233 X tipe wilayah, kemudian ditambah dengan 0,098 X masa kerja. Nah, mari kita interpretasikan satu persatu. Untuk 2,233. Jadi setiap kenaikan jumlah wilayah perkotaan sebesar satu satuan, pendapatan rumah tangga akan naik sebesar 2,2332 juta rupiah dengan asumsi variabel masa kerja tetap atau konstan. Jadi ini kita perlu highlight di sini. Asumsi variabel masa kerja. Jadi ketika kita menginterpretasikan satu variabel dalam RLB, maka kita harus mempunyai asumsi bahwa variabel lain itu adalah konstan atau tetap, sehingga tidak ada pengaruh interaksi di dalamnya. Kemudian untuk interpretasi 0,098 atau koefisien dari variabel masa kerja, ini adalah interpretasinya. Setiap kenaikan masa kerja sebesar 1 bulan, karena masa kerja tadi satuannya adalah bulan, pendapatan rumah tangga akan naik sebesar 0,098 juta rupiah. Nah, jangan lupa asumsinya. Kita menginterpretasikan masa kerja, maka asumsinya adalah variabel tipe wilayah selalu tetap. Artinya variabel lain selain masa kerja itu tetap atau konstan. Nah, itu untuk bagian B. Kita lanjut menjawab soal C. Bagian C nomor 2. Lakukan pengujian signifikasi parameter. Tuliskan lengkap dengan hipotesisnya. Artinya di sini kita diminta untuk melakukan uji hipotesis untuk beta 1 dan beta 2. Nah, di sini saya langsung menggabungkan untuk pengujian hipotesis parsial antara B1 dan B2, beta 2, beta 1. Langsung aku buatin hipotesisnya. H0 adalah beta J sama dengan 0. Artinya, variabel bebas ke J tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y. Nah, di sini J-nya saya batasi 1 dan 2 karena variabel bebasnya kita hanya 2. Kemudian H1-nya adalah BJ tidak sama dengan 0. Artinya variabel bebas ke J berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y, di mana J-nya juga merupakan 1 dan 2. Kemudian langkah kedua adalah kita menentukan taraf signifikasi. Jadi taraf signifikasinya di sini adalah alfa sama dengan 5% sesuai dengan output default dari SPSS. Kemudian untuk statistik uji. Jadi kita menggunakan T hitung. Di mana T hitung untuk menghitung parsial. Jadi sama dengan BJ diper dengan SBJ, artinya standar deviasi dari BJ.
Nah, di sini kita tidak perlu menghitung manual karena sudah terdapat output dari SPSS sehingga kita bisa menggunakan output dari SPSS tersebut. Nah, di sini untuk prediktor yaitu variabel X1 tipe wilayah untuk daerah perkotaan, terhitungnya adalah 5,905 dan untuk prediktor X2 atau masa kerja itu terhitungnya adalah 3,997. Dari mana dua angka ini diperoleh? Dari SPSS yang telah ini. Untuk tipe wilayah 5,905, masa kerja 3,997. Kemudian dari sini kita bisa langkah selanjutnya adalah menentukan daerah titik kritis. Nah, jadi daerah kritisnya di sini adalah tolak H0 jika. Tolak H0 jika mutlak dari T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Di mana T tabelnya itu 1 kurang alfa per 2 ya guys. Ini alfa per 2. Kemudian derajat bebasnya adalah N min K min 1. Karena tadi jumlah dari variabel, jumlah dari sampelnya adalah 24. Kemudian K-nya itu atau jumlah variabel bebasnya itulah 2. Maka 24 kurang 2 kurang 1. Sehingga T tabelnya itu adalah 0,975 dan derajat bebasnya adalah 21. Dan T tabelnya adalah 2,07961. Nah, sehingga kita bisa putuskan, karena T hitungnya itu untuk X1 atau tipe wilayah itu lebih besar daripada T tabel, sehingga keputusan tolak H0. Begitu pula dengan variabel X2 masa kerja. T hitungnya juga lebih besar daripada T tabel, sehingga tolak H0. Sehingga kita bisa membuat dua kesimpulan di sini. Kesimpulan untuk tipe wilayah daerah perkotaan dan kesimpulan untuk X2 atau masa kerja. Kita mulai dari X1 atau dari tipe wilayah perkotaan. Dengan taraf signifikasi 5%, dengan data yang ada cukup bukti bahwa variabel prediktor X1 untuk daerah perkotaan signifikan terhadap variabel respon Y. Artinya, cukup bukti untuk menyatakan bahwa wilayah perkotaan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Kemudian kita interpretasikan atau kita simpulkan untuk X2-nya. Dengan taraf signifikasi 5%, dengan data yang ada cukup bukti bahwa variabel prediktor X2 signifikan terhadap variabel respon Y. Artinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa masa kerja signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Nah, itu merupakan jawaban dari C. Lanjut dari untuk jawaban D. Di sini kita diminta untuk menghitung besar koefisien determinansi dan interpretasikan hasilnya. Nah, di sini saya sudah menampilkan rumus dari R kuadrat adjusted. Kenapa saya pakai R kuadrat adjusted? Karena kita tahu juga di sini adalah RLB. RLB itu harus menggunakan R kuadrat dari adjusted. Oke, di sini sudah ada output dari SPS test dari soal, tinggal kita masukkan aja nilainya. Jadi sama dengan 1 dikurang dengan SSE, itu sum square error. Kita bisa lihat di sini ada residual, itu merupakan sum square error. Jadi nilainya adalah ada 17,137 dibagi dengan SST, sum square total. Udah ada juga di output SPSS. Totalnya adalah 68,800. Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan N-1 merupakan derajat bebas dari total, yaitu 23. 23 dibagi dengan derajat bebas dari residual, yaitu 21. Sehingga kita bisa memperoleh hasilnya yaitu kita mungkin bisa buka ini Excel. Kita membuka Excel sama dengan 1 dikurang dengan 17,137 dibagi dengan 68,800 dikalikan dengan 23 dibagi dengan 21. Hasilnya adalah ini 0,72.
0,72. Lanjutannya tadi apa ya? Lanjutannya adalah 0,72 7193. 72 7193. Nah, mari kita interpretasikan nilai R square adjusted atau koefisien determinasi adjusted ini. Jadi, interpretasinya adalah sebesar 72,7193% itu dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Sedangkan sisanya tidak dapat dijelaskan oleh dua variabel tersebut. Atau tidak dapat dijelaskan karena di luar model. Seperti itu. Kita lanjut yang bagian E. Tentukan interval konfidensi 95% dari setiap parameter. Nah, di sini kan untuk interval konfidensinya itu sudah ada pada output SPSS. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat output SPSS-nya di sini. Sudah ada 95% confident interval untuk B, untuk parameter. Jadi kita langsung aja ambil dari situ. Lalu kita tentukan untuk interval dari beta 0 aksen, beta 1 aksen, dan beta 2 aksen. Untuk beta 0 aksen dari minus 1,002 sampai 1,069. Untuk beta 1 aksen dari 1,447 sampai 3,020. Dan beta 2 aksen 0,047 sampai 0,149. Sekian pembahasan soal UTS Anarik pada video kali ini. Untuk dua soal berikutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya ya. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten menarik lainnya di channel YouTube Math Statistik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!